Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam Itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini yang luar biasa kita akan belajar bersama-sama, tentunya ada guru-guru kita. Kita sapa dulu Ustadz Maulana, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat. Semangat ya. Apapun yang terjadi tetap semangat. Betul. Seperti tema kita hari ini. Nah, tapi itu dia, dibahas tahan dulu ya. Kita sapa dulu. Abi Maki kumaha Mah? Saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, udah lama gak ketemu. Siap semangat ya. Alhamdulillah semangat dong. Kalau Abi Maki itu semangatnya luar biasa. Nah, itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Powernya itu. Masya Allah. Baik, pasti jamaah juga udah gak sabar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Waduh, Masya Allah. Ini memang sekarang nih lagi di mana-mana lagi pada curhat. Semuanya tuh bilang katanya, aduh ini segalanya sekarang naik, sembako naik karena dampak dari kenaikan BBM. Nah, tapi jamaah, yang namanya di dalam kehidupan pasti aja ada masalahnya ya. Cuma yang jadi masalah kadang ada nih beberapa orang yang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan sesuai tema kita hari ini. Temanya adalah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Masya Allah. Baik, akan kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Yang pertama saya mau ke Abi Maki dulu. Mangga, silakan. Abi, apaan? Ini Bahasa Sunda dong. Oh, kasihan jamaah yang lain. Tadi pagi saya dengar bahasa Sundanya enak banget, tapi aku nggak ngerti. Biasanya aku yang nggak ngerti. Tapi apa nih, izin bertanya. Ini banyak banget nih yang berpura-pura gitu ya, mungkin bilang katanya kurang mampu agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah sampai tidak memikirkan akibat apa yang akan ditanggung di akhirat kelak. Nah, jadi pertanyaannya, boleh nggak sih kalau kita tuh selalu ngerasa miskin, ngerasa kekurangan supaya kita tuh dikasihanin gitu? Boleh nggak? Abi mau penjelasannya. Izin, hatur nuhun Kang Mikdad. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, terkadang memang pada zaman saat ini khususnya karena mungkin ada bantuan lah, baik itu dari perorangan yang kaya raya sehingga ingin berbagi hartanya, ataupun baik itu dari pemerintah untuk membagikannya. Lalu banyak orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini dengan cara mungkin dirinya mendaftar kalau dirinya adalah orang yang tidak mampu. Iya, sehingga agar orang menyaksikan kepada dirinya atau melihat dirinya orang yang tidak mampu, yang perlu dikasihani. Dan ini adalah penjelmaan banyak sekali, hampir mirip dengan gaya-gaya orang yang sedang meminta-minta hukumnya, ya. Padahal dia ini dalam keadaan sempurna, terus ya punten kadang-kadang kakinya diumpetin biar nggak kelihatan, tangannya diumpetin biar nggak kelihatan. Kenapa? Biar melihat orang lain itu merasa kasihan ketika dirinya berlalu, maka memberikanlah uang seadanya atau seperti apa. Nah sekarang apa bedanya? Saat orang itu mendaftar mengatakan padahal dirinya mampu, sebenarnya dirinya tidak berhak dan ada yang lebih berhak daripada dia, maka dia mencoba mendaftar dengan kemiskinannya, menjual kemiskinannya. Saya tidak mampu. Punten, dalam hadis Rasulullah SAW sangat luar biasa. Kalimatnya sangat mengerikan sekali. La haula wala quwata illa billah. Kalimatnya, man sa'alan nas amwalahum, siapa saja yang meminta kepada manusia hartanya, punten, takatsuran atau jama'an, bukan untuk memang keperluan yang benar-benar urgen, tapi untuk disimpan atau untuk ditabung dan tidak pantas untuk dirinya mendapatkan itu. Lihat, ka'annahu, seakan-akan dia ini sebenarnya yas'alu jamran, dia sedang meminta api neraka. Na'udzubillah. Ini kata-kata yang indah. Maka semakin banyak dia mengumpulkan, maka semakin banyak api neraka untuk ditelannya. Tapi semakin dia ini sedikit untuk mengumpulkan, sedikit pula. Tapi yang terbaik tinggalkan. Kenapa demikian? Karena hal ini adalah sesuatu yang sangat merugikan. Kenapa? Sebenarnya ada yang lebih berhak, tapi dirinya mencoba mendaftarkan. Kalau seandainya dirinya tidak mampu, dirinya tidak sanggup, apa yang dia lakukan? Seakan-akan dia minta sana, antri sini.
Ya, yang berhak baik. Tapi berapa banyak yang tidak berhak. Bagi mereka yang tidak berhak seperti halnya dia sedang meminta atau antrian untuk mengambilkan namanya apa? Api neraka. Bahkan kalimat yang sangat luar biasa sekali. Dalam hadis Rasulullah SAW, seandainya semua tahu tentang hadis ini, mereka akan berpikir ketika mau meminta, memanfaatkan kesempatan ini dalam kesempitan. Karena apa? Karena dalam hadis ini dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Kalimatnya, siapa saja yang terus-terus meminta. Meminta apa? Meminta ya belas kasihan. Padahal dirinya tidak pantas untuk seperti itu. Apa yang dilakukan kelak di akhirat, orang yang dipinta itu akan didatanginya lagi oleh orang tersebut. Iya, dalam keadaan apa? Dirinya dalam keadaan tidak ada sedikit pun tersisa daging dari wajahnya itu. Kenapa? Di dunia dia telah menjatuhkan harkat derajatnya. Kalau saya miskin, saya tidak mampu, saya dalam keadaan lemah, saya dalam keadaan tidak mampu. Dia sedang menjatuhkan dirinya tidak bersyukur kepada Allah. Dan kelak di akhirat Allah akan jumpakan. Nih, dulu kamu minta ke sini, dulu kamu minta ke sini, dulu kamu antri di sini. Akan jumpa dengan orang yang memberikan dulu di dunia. Tapi punten, saat itu dalam keadaan tidak memiliki sedikit daging kecil apapun dalam wajahnya. Semuanya tinggal tulang belulang atau tulang saja. Lalu ketika datang, apa tujuannya? Para ulama menyatakan dirinya ingin memperlihatkan derajat yang jatuh di akhirat seperti dirinya telah menginjak derajatnya sendiri dengan cara meminta-minta. Maka alangkah baiknya seseorang yang muslimin muslimat untuk selalu menjaga dari apa yang dalam keagungannya diri kita sebagai mukminin mukminat. Wallahu a'lam bishawab. Allah ibarik fiik. Masya Allah. Abi punten, jadi bisa dibilang zalim juga karena mengambil hak orang lain ya sebetulnya. Betul, karena sebetulnya ada lebih pantas daripada itu. Ada yang lebih pantas, Masya Allah. Jika memang dirinya mampu ya. untuk menghidupi diri sendiri Iya, tanpa iya. harus meminta-minta. Masih bisa ikhtiar dulu Iya. gitu ya. Abi jadi termasuk orang yang jual derita ya? Betul. Aduh, Duh, Masya Allah, Abi hatur nuhun penjelasannya ya. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasannya. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ya. Ustadz, aduh Masya Allah ngeri banget ternyata ya. Apa yang ngeri? Ya maksudnya tadi ternyata kita juga nanti dihukum, maksudnya di akhirat gitu sama Allah, dipertanggungjawabkan. Jadi makan kayak kerikil neraka ya. Aduh, nauzubillah. Baru wajahnya tidak ada daging muka. Jadi orang yang meminta-minta nggak bagus itu ya. Nah makanya nih aku mau nanya juga nih sama Ustadz Maulana Ya. sekarang nih. Dengan kenaikan harga BBM yang sekarang ini, semua harga sembako juga ikutan naik. Berasa tuh kemarin aku baru belanja dari pasar gitu ya. Semuanya naik. Gimana nih menurut sudut pandang Islam, jika ada orang atau misalnya ya beberapa golongan gitu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih keuntungan yang lebih besar gitu. Nah, ini mengambil kesempatan. Betul, mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, Tafadhol. izin Abi Mangga, dan silakan. Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah, di pertengahan bulan Safar, tanggal 15 Safar 1444 Hijriah, 15 hari lagi kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Berarti 6 bulan lagi kita ketemu bulan suci Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak kepada jamaah. Tenang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah diatur, sudah ada takaran rezekinya, semua sudah disiapkan. Tenang. Kalau tadi kita ditenangkan oleh Abi Maki berkaitan dengan ada orang yang menjual derita sampai meminta-minta, sampai memperlihatkan kedukaannya, ataupun maaf astagfirullahaladzim, bisa jadi ada yang lebih berhak daripada dia. Tapi di balik ini kebalikannya, ada orang justru memanfaatkan keadaan. Hati-hati dengan hal ini, karena orang-orang seperti ini berarti telah berbuat kezaliman. Kalau tadi ada orang yang mengambil haknya orang, bisa jadi ada yang lebih parah daripada dia. Sebagaimana ada sahabat dikasih air minum, jangan saya kasih dia, jangan pindah-pindah itu air minum. Sama halnya dengan ini, yakinkan bahwa nauzubillah summa nauzubillah, harusnya kita membantu, bukan malah memanfaatkan. Kenapa dilarang adanya riba tambahan ketika orang memberikan pinjaman? Itu sama juga. Nah, ini diharamkan. Maka dalam hal ini juga jangan memanfaatkan keadaan, menumpuk barang, menimbun barang, lalu menjualnya di kesempatan, lalu menaikkan dengan seenaknya, dengan harga sesukanya. Hati-hati, karena kita ini di dunia ini bagaikan orang asing
yang hanya persinggahan saja. Dan jangan berharap akan datangnya waktu setelah waktu berikutnya. Bisa jadi ini adalah waktu terakhir kita. Maka memanfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Wah, ini kesempatan saya nih. Karena hidup ini tiada lain untuk ibadah. Dan bagaimana kita bisa baik, bukan hanya baik buat diri kita, tapi bagaimana kita bisa baik kepada sesama manusia. Maka dalam situasi seperti ini harusnya kita membantu sesama. Kesempatan kita punya kelebihan, kita bisa bantu orang. Bukan malah memanfaatkan keadaan sampai membuat orang makin menderita. Kalau bisa, kita tolong orang. Kalau bisa, yuk bagaimana memberikan solusi. Kalau memang tidak bisa memberi solusi, minimal tidak menyulitkan. Itu aja. Nah dalam hal ini Masya Allah Tabarakallah, mudah-mudahan Masya Allah sekecil apapun yang kita bisa berikan kemudahan kepada orang, itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ketika kita memanfaatkan keadaan, maaf, penderitaan orang dimanfaatkan dan sebagainya. Mumpun dia lagi minta pinjaman nih, aku tambahin. Mumpun ini harga-harga lagi naik, aku tambahkan. Mau kemana dia kalau tidak beli sama saya? Ini bahaya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka memposisikan diri kita kepada orang-orang sekitarnya. Karena hidup ini bukan hanya sesaat, tapi nanti akan ada hidup kemudian. Dan akan diminta pertanggungjawabannya. Dan bisa jadi ini adalah kehidupan kita yang terakhir. Ya Allah. Nggak ingat mati ya? Iya ya. Tapi ya Allah. Memang gara-gara ya memang ada kesempatan jadinya ini nih sekarang nih gitu. Itu namanya kezaliman. Dan ingat, kezaliman itu adalah kegelapan. Kegelapan. Di hari kemudian. Aduh, nauzubillah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik jamaah, Masya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, Afwan izin bertanya nih. Ini di saat ada kesempatan, banyak nih orang-orang yang nggak bisa nahan karena misalnya ada peluang untuk mengambil ya ini keuntungan yang lebih besar kesempatan gitu ya. emas nih ya. Iya, aduh kesempatan emas kapan lagi soalnya kalau bukan sekarang gitu. Benar nggak sih ada orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan itu sebenarnya salah satu bisikan dari setan nih. Benar nggak Ustaz Syam? Mohon penjelasannya. Silakan. Tapi guruku Abi Ustaz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abi Ustaz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang insya Allah Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya. Begitu pula seluruh jamaah Islam itu indah yang sebagaimana Allah naikkan harga BBM, Allah naikkan juga rezekinya insya Allah. Maka ternyata ada orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apakah ini sesuatu yang buruk atau sesuatu yang dimaksud dengan godaan nafsu belaka? Maka mari kita dulu melihat daripada kesempatan dalam kesempitan ini. Kenapa? Karena tidak selamanya orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan adalah sesuatu yang buruk. Kalau dalam ibadah tidak boleh kita sembarangan sebelum ada dalil yang membolehkannya. Ya, sebelum ada dalil yang memerintahkannya. Tapi kalau dalam hal muamalah, semuanya boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau ada orang melihat peluang bisnis yang ada, dalam kesempitan dia melihat peluang bisnis yang luar biasa, Masya Allah. Apakah dia berdosa? Apakah dia karena godaan nafsu? Tidak. Justru mungkin karena itulah dia mempunyai kecerdasan yang luar biasa di atas orang lain. Dia lihat ada kesempatan seperti ini tanpa menzalimi orang lain, tanpa ada pihak yang terzalimi, maka dia membangun bisnis dari situ. Maka itu tentulah bukan godaan nafsu, tapi karena Masya Allah dia diberikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan untuk melihat kesempatan dalam kesempitan. Yang kedua, ketika terjadi yakni mengambil kesempatan dalam kesempitan, dalam tanda kutip sesuatu yang buruk gitu ya, menzalimi orang lain. Apakah itu karena godaan nafsu? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Apakah godaan nafsu atau godaan syaitan? Yang pertama tentu ada godaan syaitan di dalamnya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya.
Setan itu akan senantiasa mengiming-imingi kalian atau menakut-nakuti kalian dengan al-faqr, dengan kemiskinan. Kalau kau ndak ambil kesempatan saat ini, bakal jatuh miskin engkau. Ayo ambil kesempatan ini. Mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Wah, ini kan bahasa yang luar biasa. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Subhanallah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan mereka akan mengajak kalian berbuat keburukan. Akhirnya ada yang menimbun sesuatu, akhirnya ada yang menimbun misalnya BBM, dia tunggu harganya naik supaya langsung dinaikkan, nanti ambil keuntungan yang banyak. Nah, ini sesuatu yang tidak baik, mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam hal konotasi yang buruk tadi. Yang ketiga, apakah godaan nafsu? Kalau sudah ada syaitan yang mengibarkan kobaran api tadi, ternyata api itu sendiri datang daripada nafsu manusia. Kalau kata guru-guru kami, setan itu tidak bisa menyalakan api. Setan tugasnya hanya meniup supaya api itu semakin besar. Tapi yang memunculkan api itu pertama kali adalah nafsu kita sendiri. Bukankah Nabi SAW mengingatkan bahwasanya setelah pulang daripada peperangan yang besar, kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar lagi, yaitu peperangan yang mana? Peperangan melawan hawa nafsu sendiri. Tahu kok kalau begini kita zalim, tahu kok kalau ini namanya mencuri, tahu kok kalau ini yang namanya curang, tahu kok kalau ini menyakiti orang lain, ada orang yang bakal tertindas, terzalimi, tapi tetap dia lakukan. Kenapa? Karena godaan nafsunya melihat keuntungan yang lebih besar di hadapannya, maka subhanallah, ini adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Wallahu ta'ala alam. Tuh kan, tuh dengerin kata Ustaz Syam. Dasar nih orang nih ya, bener-bener bikin kesel aja. Dengar tausiah langsung marah-marah, sibuk sendiri. Iyalah, soalnya lagi kesel Ustaz Syam. Nih, aku tuh pokoknya adalah kesel sama seseorang gitu ya, karena dia tuh hobi banget ngambil kesempatan gitu, padahal itu bukan miliknya. Kalau biasanya kesel itu pasti bahasa asli keluar itu. Bener. Tapi sekarang lagi, aduh kesel banget, makanya pengen nanya sama Ustaz Syam. Sebenarnya kalau dulu sahabat Rasulullah gimana sih menyikapi jika ada orang yang suka mengambil kesempatan padahal itu bukan miliknya, tuh gimana tuh cara menyikapinya? Tentunya kan karena ada Nabi, Nah. ya pasti diadukan kepada Nabi. Aku catat deh. Diadukan kepada Nabi. Siap. Kemudian Aku rekam tentu saja dengan cara bertabayun juga gitu. Tabayun. Apa bener nih kejadian seperti ini? Dan tentu saja dengan sabar. Sabar. Jangan sekarang. Lah? Setelah yang satu ini, Ya Allah, tetap udah di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Kumaha damang.